pengertian LPTK dalam meningkatkan etika profesi guru. Nah, LPTK adalah lembaga pendidik tenaga kependidikan yang menghasilkan tenaga pendidik, yaitu guru dan tenaga kependidikan. LPTK mengemban tugas untuk menyiapkan guru yang profesional, pendidik generasi bangsa masa depan. Adapun pengertian etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Nah, di dalamnya berisi garis besar moral dan norma. Nah, selanjutnya itu secara etimologi profesi berasal dari kata profession yang artinya pekerjaan. Nah, sedangkan pengertian etika profesi yaitu memiliki kepribadian yang tangguh, yang bercirikan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya yaitu ada pengertian guru. Nah, guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, jadi dalam pembentukan sikap, kepribadian, moral, dan karakter sosok seorang guru atau pendidik yang profesional harus dimulai sejak calon guru atau pendidik memasuki dunia pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK. Tujuan LPTK. Tujuan LPTK secara garis besar yaitu untuk menghasilkan lulusan mahasiswa kependidikan untuk menjadi guru yang berkualitas dan profesional. Di antaranya yaitu guru yang memiliki sikap, nilai, dan kepribadian yang menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai guru atau pendidik. Kemudian juga bertujuan agar para guru bisa menguasai bahan ajar, penguasaan teori, keterampilan keguruan, dan melaksanakan tugas profesional lain dan tugas administratif rutinnya. Adapun manfaatnya dari lembaga LPTK ini, pertama, LPTK bermanfaat sebagai tempat mempersiapkan calon sarjana yang nantinya akan menjadi seorang guru yang memiliki kompetensi yang diperlukan di lapangan pekerjaan. Dan yang kedua, bermanfaat untuk menentukan kelayakan secara kelembagaan yang digunakan sebagai standar kelembagaan sebagai alat ukur dalam proses evaluasi kelembagaan tersebut. Lembaga yang telah memenuhi standar tersebut disebut lembaga yang sudah terakreditasi. Adapun fungsi LPTK secara umum ada dua fungsi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan prajabatan, dan yang kedua, menyelenggarakan pendidikan hanya dalam jabatan. LPTK ini menjadi peran yang sangat penting dalam menciptakan guru yang profesional, sehingga apabila ada hasil ujian kompetensi yang tidak menggembirakan, maka itu akan menempatkan LPTK dalam keadaan kompetensi yang rendah. Kemudian dapat diketahui bahwasannya guru merupakan produk LPTK, sehingga LPTK adalah lembaga yang lebih bertanggung jawab dengan kondisi itu. Menurut Nata Wijaja menyebutkan ada LPTK yang bertugas menghasilkan guru TK, SD, SMP maupun SMA. Dan ada LPTK yang juga khusus bertugas menyediakan guru untuk jenis sekolah tertentu atau bidang studi. Misalnya guru pendidikan luar biasa atau guru olahraga kesehatan. Tugas pokok LPTK adalah menyelenggarakan pendidikan untuk calon-calon tenaga kependidikan atau pendidikan prajabatan, dan tenaga kependidikan atau pendidikan dalam jabatan pada semua jenjang pendidikan dan keahliannya. Adapun universitas terbuka juga termasuk ke dalam LPTK yang bertugas menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kependidikan dalam jabatan seperti guru PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Landasan dari peran LPTK dalam meningkatkan etika profesi guru. Jadi landasannya yaitu berkaitan dengan tugas LPTK menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu tentang guru dan dosen, bahwasanya yakni LPTK yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan
sekolah menengah atas, kemudian juga bisa jalur pendidikan formal serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. Peran LPTK dalam meningkatkan etika profesi guru. Yang pertama, menghasilkan guru SD, SMP, dan SMA yang bermutu dalam segi etika, kemampuan, dan meliputi berbagai bidang studi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menghasilkan tenaga kependidikan lain yang dapat menunjang berfungsinya sistem pendidikan, seperti petugas administrasi pendidikan, petugas bimbingan dan konseling, pengembang kurikulum, dan teknologi pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni kependidikan untuk menunjang praktek profesional kependidikan. Yang keempat, menghasilkan tenaga ahli pendidik dalam membagi bidang studi yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik atau instruktur bagi lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Yang kelima, mempersiapkan dan membina tenaga akademik untuk LPTK sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, menghasilkan ilmuwan atau peneliti dalam ilmu pendidikan baik bidang studi atau bidang pendidikan lainnya. Yang ketujuh, mengembangkan dan mempersiapkan program pendidikan dalam jabatan untuk tenaga pendidikan. Yang kedelapan, melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang berhubungan dengan masalah-masalah kependidikan. Yang kesembilan, melayani usaha perbaikan dan pengembangan aparat pengelola pendidikan sesuai dengan pengembangan ilmu, metodologi, dan teknologi serta seni kependidikan. Dan yang kesepuluh, melaksanakan pendidikan dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal dan informal. Selanjutnya yaitu masalah dan solusinya. Adapun contoh masalah dari LPTK dalam meningkatkan etika profesi guru yaitu motivasi calon mahasiswa masuk LPTK hanya berorientasi pada pekerjaan, bukan menjadi guru yang profesional serta memiliki etika yang baik. Nah, akan tetapi kebanyakan itu hanya tergiur oleh program sertifikasi saja. Adapun solusinya yaitu diperlukannya regulasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar program sertifikasi guru tidak dianggap formalitas semata. Setelah seorang guru dinyatakan lulus sertifikasi, akan tetapi tidak berdampak pada peningkatan kualitas guru tersebut. Masalah serta solusinya. Salah satu permasalahan tentang etika guru yang dialami dan benar terjadi pada salah satu lembaga pendidikan, tepatnya sekolah, yaitu ada para oknum yang melakukan pungli atau pungutan liar kepada para muridnya. Yang sangat dipermasalahkan di sini yaitu karena pungutan liar tersebut beralasan untuk membayar keperluan tambahan yang dibutuhkan oleh murid. Namun tidak ada pemberitahuannya secara resmi dan tidak merapatkannya terlebih dahulu kepada orang tua murid. Akibatnya, banyak orang tua murid yang merasa terbebani oleh kewajiban membayar biaya-biaya di luar biaya resmi sekolah tersebut. Nah, adapun solusinya yaitu menurut saya yaitu pihak sekolah, khususnya kepala sekolah harusnya mengontrol ketat hal-hal yang bisa saja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu seperti pungli yang terjadi. Cara yang bisa dilakukan ialah sering mengadakan rapat pertemuan dengan wali murid dan membicarakan serta merencanakan apa saja kegiatan yang akan dilakukan serta kebutuhan yang diperlukan agar biaya yang diadakan terperinci dan disetujui oleh semua pihak. Permasalahan-permasalahan dari peran LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan dalam meningkatkan etika profesi guru. Jadi masalahnya yang pertama yaitu LPTK masih dipandang sebagai lembaga yang mencetak guru, akan tetapi bukan sebagai peningkatan kualitas profesionalisme guru. Jadi pembuktian ini masih ada komplain dari sekolah yang dalam kemampuan mengajar mahasiswanya ketika melaksanakan keterampilan dalam pengalaman belajar. Yang selanjutnya yaitu
kurikulum yang digunakan tidak sepenuhnya membekali kompetensi dengan bekal dari aspek psikologi, pedagogik atau ilmu pendidikan yang merupakan modal dasar. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.